yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang istiqamah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'lim kita di subuh kali ini melanjutkan ta'lim kita pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan kajian kitab Silsilah A'malil Qulub, serial kajian amalan hati yang terkait dengan amalan hati yang disebut dengan ridha, ya. Kita bahas kemarin tentang thariqur ridha, ya. Jalan menuju amalan ridha. Bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan di dalam kalbu kita, ya. Kemarin yang kita bahas beberapa poin. Yang pertama adalah doa Allah an yarzuqahu ar-ridha. Seseorang meminta kepada Allah supaya diberikan keridhaan. Kemudian as-sabru 'alal azab, berlaku sabar dalam menjalani setiap ujian dan juga ketaatan. Kemudian ma'rifatullah, seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qabul bima qasamahullah, menerima dengan apa yang Allah bagi dari urusan-urusan rezeki dan sebagainya. Ya, masih diingat ya? Insyaallah, ya. Jangan sampai belajar yang sekarang dipelajari yang kemarin hilang. Ya, kebanyakan begitu, ya. Tapi belajar itu harus dimurojaah. Hayatul ilmi bil muzakarah, hidupnya ilmu dengan muzakarah, diulang. Diingatkan lagi. Siapa tahu ketika kita mengaji, kemudian materi ataupun yang kita pernah pelajari itu disampaikan lagi di tempat lain, atau ada ustadz yang menyampaikan lagi, disimak dengan baik, anggap itu sebagai muzakarah kita. Jangan kita bilang udah tuh, ya waktu di Al-Muhajirin. Nah, kadang-kadang kita merasa oh sudah tahu. Enggak. Apa yang kita pelajari itu ketika kita dengar, walaupun pernah kita pelajari, anggap itu adalah muzakarah kita, murojaah kita terhadap ilmu. Karena afatul ilmi an-nisyan, ya, binasanya ilmu itu adalah karena lupa. Lupa itu adalah karena kurang mengulang dan kurang mengingat. Kita akan lanjutkan bagaimana cara mendapatkan amalan ridha dalam kalbu kita. Yang selanjutnya adalah min asbab tahsil ar-ridha. Di antara sebab seseorang mendapatkan ridha adalah mujalasatul fuqara, ya, mujalasah ini duduk, ya, berhimpun al fuqara bersama orang-orang fakir, ya. Jadi ada faedahnya itu. Setiap apa yang kita lakukan dari melakukan satu, ya, majlis misalnya, majlis ilmu ada faedahnya. Majlis duduk dengan orang-orang fakir juga ada faedahnya, Pak. Kenapa terkadang kita kurang bersyukur atau kurang merasa puas dengan apa yang sudah Allah bagi? Karena banyaknya obsesi yang sering kali timbul karena kita sering berinteraksinya dengan orang-orang yang punya obsesi tinggi, ya. Jadi kalau kita duduknya sama agnia terus misalnya, yang kaya duduknya seorang kaya terus, itu yang ada adalah seseorang terseret tuh, ya, terseret kepada perilaku, mohon maaf nih, yang namanya kalau kata bahasa itu tafahur, takasur, ya. Tafahur itu berarti saling bangga membanggakan, ya. Akhirnya kita menganggap diri kita nggak ada apa-apanya, ya. Apa yang kita dapat ini ternyata
masih kurang. Ya. Akhirnya kita nggak ridho gitu. Kok si fulan lebih banyak dari saya? Padahal kalau kita mau bandingkan dengan apa yang mungkin ya di tangannya orang-orang fakir, tentu yang kita punya itu jauh melimpah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak sahabat-sahabatnya ini makan bersama, Pak. Ya, dengan siapapun, termasuk dengan sahabat-sahabat yang termasuk sahabat-sahabat KSM itu. Ya. Tahu KSM itu? Komunitas sahabat miskin. Ya. Itu ada komunitasnya. Duduk bareng tuh, makan bareng dengan ahlus sufah. Siapa ahlus sufah itu? Ahlus sufah itu sahabat-sahabat Nabi yang memang tidak punya rumah. Mereka nggak punya rumah, Pak. Mereka disebut ahlus sufah itu karena tinggalnya di Serambi. Jadi Masjid Nabawi itu ditempati oleh sebagian sahabat yang memang mereka tidak punya rumah. Dibuatkan di samping-samping itu tuh, kalau kita nyebutnya Serambi, Selasar. Ya. Di situ ada Abu Hurairah. Ya, di situ tuh tempat mangkalnya tuh. Ya. Karena nggak ada rumah dia, nggak pulang ke rumah, nggak ada rumahnya. Julaibib. Ya. Ini sahabat-sahabat nggak ada rumahnya. Mereka tinggal di masjid karena memang mereka belajar dengan Nabi. Mereka adalah orang-orang yang dianggap santri saat itu. Santrinya Rasul itu ahlus sufah. Ya. Sehingga ahlus sufah ini rata-rata mereka orang-orang yang terdepan dalam masalah keilmuan. Ya, karena kan memang mainnya di situ. Ya. Sering sama Nabi, ngajinya sama Nabi, makan di situ. Dan sebagian ahlus sufah ini untuk makannya itu ditanggung oleh sahabat-sahabat yang dermawan, sekelas Abdurrahman bin Auf. Mereka makan dari mana tuh? Mereka makan disiapkan dapur besar sama Abdurrahman. Jadi kalau urusan makan mereka nggak bingung, sudah ada Abdurrahman yang nanggung. Ya, asalkan kalau Abdurrahman minta diajarin, ya, halo, ya, nggak kan Abdurrahman ini pengusaha lintas negara, lintas apa namanya itu? Kalau kata bus itu antar kota, antar provinsi, antar negara bahkan. Jadi otomatis sering kesulitan ngaji, waktunya nggak dapat. Maka Abdurrahman itu minta kepada Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah, kalau dia dapat ilmu, dia minta kepada Abu Hurairah itu, nanti dikasih itu, ya, apa namanya itu? Kalau hasil bisnis itu, berbagilah. Ini sahabat tuh nggak ada yang dengki, yang usaha dengan kekayaannya, silahkan. Ya, mereka yang fokus dalam ilmu, mereka tidak sempat mohon maaf, seperti mereka yang berbisnis juga, mereka menikmati dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga Nabi sering makan. Bahkan sebaik-baiknya makanan itu, kata Nabi, makanan yang dimakan bersama dengan fakir miskin sebenarnya. Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan yang tidak disentuh dan tidak bisa dimakan oleh fakir miskin. Ya. Apa bikin hajatan, bikin apa namanya itu syukuran, ya. Itu kan harusnya makanan itu tidak hanya dimakan oleh orang kaya, ya. Tapi kita nggak enak, Ustaz. Kalau kita manggil mereka makan bareng sama kita, takut mereka minder. Ya, buatlah setidaknya seseorang menyiapkan tuh. Nah, biasanya kalau tradisi kita tuh, ya, sebelum acara hajatannya diundang tuh, ya, anak yatim, fakir miskin, ya, suruh ngedoa dah, minta doanya, minta barokahnya itu. Itu ternyata efek daripada itu semua, orang sering makan dengan orang yang mohon maaf, dengan orang-orang fakir, itu akan membuat jiwa kita lebih ridho tuh. Makanan yang kita makan mungkin jauh lebih nikmat. Kenapa? Oh, hari ini ternyata kita bisa menikmati makanan ini karena kita melihat ada orang yang Masya Allah dengan makanan seadanya dia menikmati luar biasa. Itulah timbul kepuasan akhirnya. Jadi kita ridho dengan apa yang sudah kita punya. Sehingga ya di sini man jalasa ma'al fuqara. Qala ba'duhum, sebagian salafus saleh mengatakan, man jalasa ma'al fuqara, katanya, siapa yang duduk bersama orang-orang fakir. Ya,
Ada waktu dia main sama orang-orang yang susah itu. Ya, zadahullahu ridha bima qasamahu lahu ta'ala. Akan Allah tambahkan keridhaan dalam dirinya, dalam hatinya terhadap apa yang Allah bagi kepadanya. Nah, ya. Kita di rumah kadang-kadang makanan, masya Allah sudah lebih cukup kadang-kadang. Tapi kita masih mencari makanan yang lain. Ya, dan ini kita rasakan kehidupan kita di zaman ini sebenarnya. Bukan nggak ada makanan. Dahulu orang keluar mencari makan karena di rumahnya nggak ada makanan. Betul nggak ini? Dulu orang nih, di rumahnya nggak ada makanan baru keluar cari makan. Kalau sekarang cari makan itu di rumahnya masih melimpah makanan. Ya, kebanyakan karena terobsesi dengan adanya informasi. Ya, tuh enak tuh. Ya, saya sering taklim itu kadang-kadang kalau lagi ada launching apa itu tempat-tempat makan, ya, itu nggak kayak launching pengajian, Pak. Ya, halo, iya. Kalau launching tempat makan itu, insya Allah dah kagak diundang ya. Ya, datang itu kalau launching itu rame itu. Ya, baru ada tulisannya aja nih, ya, mie terpedas nomor 1 di Indonesia. Ya, kau usah tahu ada iklannya dia di plang namanya itu. Ya, itu sudah mulai banyak yang sudah ngincer tuh. Wah, jauh. Kita bakalan makannya nggak jauh-jauh nih. Ya, ada dekat di rumah kita. Itu urusan makanan. Kadang-kadang di rumah kita mungkin makanan itu melimpah, tapi kita kadang-kadang kurang apa namanya? Kurang menerima apa yang memang ada. Cenderung apa? Kurang enak. Akhirnya anak-anak kita tumbuh sekarang ini nggak biasa makan apa adanya. Ya, betul nggak ini? Ini kan generasi yang makan apa adanya di depan saya nih. Ya, kalau sekarang generasi yang sekarang makan ada apa-apanya. Ya, karena bisa selfie, bisa nunjukin ya ke teman-temannya, nih makanan saya. Jadi lebih ke apa namanya itu? Ke ngebanggakan gitu. Di foto makanannya, kemudian di-share. Jadi orang kebagian lihat doang gitu. Ya, ya. Coba perhatikan itu. Duduk bersama fakir miskin, makan bersama mereka, ini bisa mendatangkan redha. Sebagaimana perkataan salafus saleh. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, tazakkurul maut. Mengingat kematian. Jadi mengingat kematian ini kata Imam Al-Qurtubi ya, dalam kitabnya At-Tazkirah, beliau mengatakan itu mengingat kematian ini banyak faedahnya, Pak. Salah satu faedah dari mengingat kematian ini ya, itu adalah kalau kata beliau, orang yang mengingat kematian akramahullahu bisalas, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama adalah bitajili taubah. Orang yang mengingat kematian, dia akan dibuat oleh Allah bersegera taubat. Jadi kalau kita ingat mati ini, insya Allah tuh dorongan taubat besar. Ya. Karena orang yang mengingat mati, ya itu kan dengan sebab dia mengingat kematian itu, dia ingin melakukan perbaikan diri. Ya Allah, nanti saya kayak beliau, pasti saya akan ngadep Allah. Kalau kita tadi ya suka lalai, suka nunda-nunda taubat, insya Allah dah kalau sudah di majlis atau sudah kita melihat ada orang atau ada kematian, ya itu akan menumbuhkan takjilut taubah. Kemudian wa qana'atul qalbi, dia akan dibuat qanaah hatinya. Nah ini ya, ada nggak di tempat kematian orang membicarakan dunia? Ya. Ngobrolin mobil, ngobrolin keterlaluan. Orang kalau di tempat sedang duka ini ngobrolnya masalah bisnis, ya berarti kurang adab. Ya, membahas masalah tren-tren terbaru, ya, masalah otomotif segala macam, kayaknya kurang pantas. Ya, kurang adab lah. Ya, kan yang banyak diingat itu, masya Allah, kan sunnahnya itu yang dianjurkan apa? Banyak-banyak menyebut kebaikan si mayit, ya.
sebutlah, walaupun kan kalau dalam bahasa ini kalau orangnya sudah meninggal nggak apa-apa Pak, bocor. Ya. Kalau kita membocorkan orang yang nggak ada ini, ya itu boleh. Namanya menyebut kebaikan atas si mayit. Ya. Itu bisa membuat hati jadi qanaah. Kemudian wa nasyatun fil ibadah, orang yang mengingat kematian akan rajin ibadahnya. Ya, rajin kita. Habis takziah, habis ya menguburkan mayit, bisa timbul tuh Allah kasih apa tuh? Nasyatul ibadah. Ya. Kalau kita punya teman dekat meninggal, ya, meninggalnya ngedadak lagi. Biasa langsung tuh. Ada efek yang langsung kita rasakan. Wah. Habis takziah, besok subuh ngaji, jam 2 udah standby. Ya. Biasanya jam azan subuh baru sampai, ini nggak jam 2 Pak, sudah di musola Muhajirin. Ya. Pas ditanya-tanya kenapa, sudah standby. Saya takut, ya, saya takut sahabat saya baru meninggal. Kan bagus itu berarti ada nasyat fil ibadah. Ternyata di antara bentuk faidah mengingat mati ini adalah melahirkan rasa ridha. Ternyata wa kataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, menulis Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, sebuah surat ilal Auza'i, kepada Imam Auza'i. Apa katanya? Man aksara zikrul mauti radiya minad dunya bil yasir. Cakap ya tulisan Khalifah nih. Ya, isinya hikmah. Bukan apa tuh kalau instruksi presiden namanya? Impres ya. Impres itu instruksi presiden ya. Ini instruksi Khalifah ini. Tulisannya apa? Apa kata beliau? Man aksara, siapa yang banyak zikrul maut, mengingat kematian, ya. Jadi memperbanyak mengingat mati. Kata Umar bin Abdul Aziz, radiya minad dunya, dia akan ridha terhadap dunia bil yasir, dengan yang sedikit. Ya. Dia akan bisa senang dengan apa yang dia miliki walaupun secuil. Nah, alhamdulillah. Kadang-kadang ini mahal, ini ilmu mahal. Bisa bahagia di segala segmen. Ya. Bisa bahagia di segala episode. Oh, bisa bahagia lagi sakit karena ridho. Bisa bahagia lagi bangkrut. Ada nggak orang bahagia lagi bangkrut? Ada nggak nih? Kita lagi bangkrut nih, senyum, kayaknya enjoy aja, nggak apa namanya, nggak down, nggak, ya, senyum sendiri, itu bahaya juga ya. Ya. Jadi kalau kita lihat, dia santai-santai aja. Bagi dia dunia, ya, yang sedikit, yang banyak, intinya adalah ridho dia. Ya, atau kalau ridho dengan yang banyak mah gampang. Ya, kalau punya rumahnya gede, ya, mobilnya gede, ya, istrinya gede, ya gampang lah. Orang udah gede semua. Yang susah itu adalah ridho dengan yang sedikit, yang kecil. Rumah sempit, ridho nggak? Kalau kita bisa menikmati sempitnya rumah, nah, itu orang hebat. Ya. Dia bisa ngerasain rumahnya itu selebar lapangan futsal misalnya. Karena hatinya dibuat ridho dengan yang sedikit, ya. Nah, kalau di dompet kita isinya penuh, wajar nggak kita ridho? Hah? Isinya uang-uang merdeka semua tuh, ya. Ya, uang merdeka semua. Ya, uang merdeka itu uang yang bergambar Pak Karno dan Pak Hatta. Itu uang merdeka. Ya. Jadi kalau isinya merah semua, uang merdeka. Itulah kemerdekaan katanya. Tapi kalau di dompet kita nih, gambarnya gambar atau apa itu Pak? Iya, yang gambarnya itu. Tapi kita
merasanya apa namanya? Merasa sesek dengan apa yang ada di dompet. Berarti kita belum punya ridho itu. Kalau kita ridho, ya mau isinya 10.000 kek. Ya. Ini kan contoh orang ridho nih, nggak ada yang bawa duit, ini ridho aja ini. Ya. Ada yang bawa dompet ke masjid ini. Ya. Tapi kita alhamdulillah, walaupun nggak bawa duit, tenang-tenang aja kan. Harus hidup kita begitu tuh. Ya. Kita kalau kemana-mana, ke mall, nggak bawa duit, gusar. Tapi kalau ke masjid, alhamdulillah, ridho bener dah. Dompet ketinggalan pun cincai, gitu ya. Itu artinya tazakkur al-maut, mengingat kematian, kata Umar bin Abdul Aziz, itu bisa membuat kita ridho terhadap dunia yang bil yasir, walaupun sedikit. Kemudian yang membuat kita mendapatkan amalan ridho ini adalah ulul himmah. Ya, tingginya himmah, semangat, cita-cita, wa tazkiyatun nafs, dan pembersihan jiwa, ya. Fa innal insan, maka sesungguhnya manusia, mata ma'ala bihimmatihi, setiap kali tinggi semangatnya, cita-citanya terhadap akhiratnya, wa arada li nafsihi an tazku wa tatahhar min adraniha, wasala ila tariqir ridha. Kalau dia menginginkan dirinya ini bersih, membersihkan jiwanya dari kotoran-kotorannya, wasala tariqar ridha, dia akan sampai pada jalan keridhaan. Ya, jadi tazkiyah di sini. Karena ini urusan ridha, urusan di sini. Urusan hati. Hati ini kalau dia ada kotorannya menghambat. Hati ini kalau ada kotorannya menyebabkan dia menyempit. Ya. Karena sifat jiwa ini kalau dia bersih melebar. Kalau dia bersih, bening, dia melapang. Tapi ketika ada penyakitnya, ya, dalam konteks hati yang berpenyakit, dia mengecil. Maka disebut dengan dhayiqus sadr. Orang Arab menyebutnya dhayiqus sadr. Apa dhayiqus sadr itu? Ya, sempit dadanya. Sempit dada itu, Pak, bisa jadi karena banyaknya penyakit. Ya, ada dengki. Ya, makanya kan kata Nabi, kalau kamu ingin melihat calon penghuni surga, maka lihatlah Abu Domdom. Karena di sini, ya, belum tentu juga yang ahli salat, ahli puasa, kadang punya kualitas jiwa yang lapang. Ya, bukan juga jaminan orang alim itu lepas dari dengki, enggak. Ya, orang alim bisa kena dengki. Ya, kalah kalah popularitas bisa. Ya, orang ngedengki sesama dai bisa. Ya, sesama ustadz bisa. Ya, jangan dikira ustadz ini bebas dari kedengkian, bisa jadi, Pak. Tadi penyakit merebak ke semua kalangan, ke orang jahilnya, ke orang alimnya, bisa kena dengki itu. Nah, orang yang paling lapang jiwanya itu orang yang paling bersih dari penyakit-penyakitnya, dari adraniha, dari kotoran-kotorannya. Makin bersih, makin lapang. Makin bersih, makin lebar itu. Sehingga alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan jiwa? Maka Nabi Muhammad adalah min as'adin nas. Manusia yang paling bahagia beliau. Kenapa? Karena yang paling lapang jiwanya. Ya, paling lapang hatinya. Dendam, out. Dengki, out. Ya. Kemudian penyakit-penyakit ini bersih. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang paling bersih jiwanya. Sehingga kalau seseorang punya cita-cita yang tinggi, yaitu cita-cita akhirat, obsesinya obsesi akhirat, kemudian dia bersihkan dirinya itu, maka dia bisa mencapai keridhaan. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya, sesuatu yang bisa mendatangkan seseorang kepada amalan ridha adalah at-tafakkur al-qalbi. Ya, tafakkur hati, ya. Inna tafakkur al-qalbi, sesungguhnya renungan yang dilakukan oleh hati
banyak kebaikan Allah yang kita terima, banyak dari nikmat Allah yang kita dapatkan. Sehingga bagaimana mungkin seseorang bersikap sombong, merasa hebat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Nyadar diri. Makanya ini disebut dengan ilmu mengenal diri kita. Ya, kalau kita mengenal diri kita dengan baik, hakikat diri kita dengan baik, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah istilah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya dengan baik, maka dia akan bisa mengenal penciptanya dengan baik. Ya, kalau kita merenungi diri kita nih, Masya Allah, kan kata Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hai manusia, kata Allah, ma gharraka, apa yang membuat engkau ini tertipu, membuat engkau membelok, membuat engkau durhaka, bi rabbikal karim, kepada Tuhanmu yang maha mulia. Ya, saya kira Allah kurang apa sama kita? Nggak minta aja dikasih kadang-kadang. Ya Pak, ini pagi ini mata sehat nggak nih? Alhamdulillah. Kuping sehat nggak, telinga nih? Sehat Ustaz. Kaki mah rada-rada Ustaz. Ya, kalau kaki mah wayahnya Ustaz. Ya, rada-rada nih kalau udah seusia gini mah dah. Ya, iya, bawaannya teh pengen dipegang-pegang kalau ngaji tuh. Ya, sambil ngedengerin ceramah sambil dipijit jarinya. Itu Ustaz suka ada semut-semut di kaki. Ya. Tapi bisa dibawa ke masjid, bisa Ustaz. Ya. Masih bisa dilangkahkan, bisa. Berarti masih apa tuh? Masih bagus ya. Ya, kalau pengen normal banget mah balikin lagi ke usia 20 ya. Ya, insya Allah nggak ada semut-semutannya itu. Ya. Tapi kalau yang udah 40, 50 ya, wajar ge ya, selonjoran ge ya. Iya, wajar. Nah, itu udah faktor U berarti ya. Ya. Nggak apa Ustaz, nggak apa-apa ya. Ustaz juga paham tuh, kecuali masih SMP ngaji ya, ditegur tuh, duduk yang benar. Kalau udah tua mah ya Ustaz juga paham lah ya. Ya, halo. Jadi kalau kita lihat apa kata Allah, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kebaikan Allah itu apa? Allazi khalaqaka, yang menciptakan kamu, fasawwaka, menyempurnakan penciptaanmu, fa'adalak, yang membuat tubuhmu seimbang semua. Masya Allah. Lihat aja diri kita, nggak usah jauh-jauh kebaikan Allah ini. Ya, lihat aja apa yang kita rasakan pagi hari ini. Kesehatan yang Allah kasih, kenikmatan yang Allah kasih, sampai kita bisa sampai ke Al-Muhajir ini. Bukankah semua ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Ya Allah. Badan sehat, alhamdulillah. Ya, amin ya Bapak. Ya Allah. Ya, ya jangan pelit ya. Amin ya Allah. Ya, badan sehat. ATM insya Allah masih sehat. Ya. Itu semua apa? Khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk tubuhmu yang disusun oleh Allah. Allah taruh susunan saja ini, apa bukan desain yang paling terbaik buat kita itu? Ya. Telinga, mata. Maka dalam Islam orang itu dilarang merubah standar penciptaan yang Allah berikan kepada makhluk itu. Merubah jenis kelamin, ya, itu sudah pelanggaran. Ya, orang laki-laki pengen dioperasi jadi perempuan. Banyak nih di Indonesia begitu tuh. Ya, diciptakannya perempuan, tapi dia pengen berubah jadi laki-laki. Diciptakan laki-laki, pengen berubah jadi perempuan. Tabdilu khalqillah, merubah, mengganti ciptaan Allah. Nah, halo, kan hidup mah udah terima aja, hidung segini udah, betul nggak nih? Iya, nggak usah kita, wah, ya, mata udah begini, pengen dibikin
Sudah terima saja. Ya. Syukuri saja itu. Kenapa? Allah ciptakan kita dengan masya'arokabak, dengan kehendaknya menyusun tubuh-tubuh kita ini. Maka sikap ridho inilah yang membuat kita bisa menerima apa adanya. Sehingga wa idza ta'ammala, ya, kalau dia memperhatikan, ya, dia perhatikan dirinya dengan kefakirannya, ya, semua yang diberikannya. Bisa jadi apa yang Allah berikan dari kefakiran itu kebaikan buat dirinya. Kenapa? Berapa banyak kefakiran terkadang ada hikmah di balik itu semua. Ya, kita bisa lebih. Kenapa sih Allah jadi seorang miskin? Apa nggak ada hikmahnya? Ada. Kadang-kadang ada kebaikan dalam kemiskinan. Tidak semua sesuatu yang kita anggap baik itu adalah berada pada kemakmurannya. Enggak. Bukankah Nabi yang ditakutkan atas umatnya adalah fitnah kemakmuran? Yang dikhawatirkan Nabi adalah fitnah kemakmuran. Kenapa? Karena terkadang dengan kemakmuran manusia jauh lebih lalai. Ya. Ya. Kalau kita dalam keadaan susah, rasa kepekaan kita, interaksi kita dengan Allah kadang lebih kuat. Ya. Doa kita lebih nampol, kalau kata orang Cikarang. Ya. Atau nampol. Doanya lebih greget. Ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi nggak butuh kepada Allah, kita suka abai. Karena ngerasa kita cukup gitu, ngerasa kita nggak butuh. Tapi ketika kita punya rasa butuh kepada Allah dengan kefakiran kita, maka itu akan mendorong kita lebih kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tautinun nafs ala kulli ma yaridu 'alaiha minallahi ta'ala. Ya. Ya, yang membuat seseorang bisa ridha, bisa mendapatkan keridhaan, itu adalah dengan menenangkan jiwa atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Wa yusahhil zalika 'alal 'abd idza arafa di'fahu wa quwwata rabbih. Dan itu akan didapatkan seseorang ketika dia melihat kelemahan dirinya dan kekuatan Tuhannya. Wa jahlahu wa ilma rabbih, dia melihat kebodohan dirinya dan melihat ilmu Tuhannya. Wa ajzahu wa qudrata rabbih, melihat kelemahan dirinya dan kekuatan Tuhannya. Nah, ingat ada pertentangan. Kenapa? Iblis menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akibat tidak ridho. Ya, awal dari bentuk komplain, mohon maaf, awal dari bentuk pertentangan makhluk kepada Allah adalah pertentangannya iblis terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal yang terjadi ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami katakan, ya, kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Apa yang terjadi pada diri iblis? Aba wastakbar, dia enggan, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Kenapa bisa kafir? Karena tidak ridho dengan ketetapan Allah. Apa bahasanya? Limadza, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Iblis pun menjawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan oleh engkau ya Allah dari apa? Dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Kalau seandainya dia tahu kelemahan dirinya dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu kebodohan dirinya dan ilmunya Allah, tidak akan mungkin ada pertentangan. Ya. Karena si iblis ini memposisikan lebih tahu. Ya. Malaikat pun ketika penciptaan Adam ini disampaikan, malaikat sempat mengatakan, ya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ingat malaikat, aku ini lebih tahu dari apa-apa yang kau tahu. Jadi seorang hamba ini
tidak boleh merasa lebih tahu daripada Tuhannya, supaya dia menerima setiap ketetapannya. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan takaran? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya? Ya, jangan pernah kita punya persepsi yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ilmunya Allah melampaui ilmunya kita, kekuasaannya Allah melampaui kekuasaan makhluknya. Maka tidak boleh seorang makhluk ini mendahului sesuatu yang menjadi ketetapan Tuhannya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan biqadarin, dengan kadarnya, dengan takarannya. Kita dicipta sama Allah, diatur sama Allah. Tugas kita adalah ridha terhadap apa yang menjadi ketetapannya, dan ini adalah puncak daripada keimanan itu sendiri. Ya, ini kita ambil contoh yang paling mudah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan segala sesuatu, ini kaidah Qur'aniyah ya, kaidah Qur'aniyah. Kan ada kaidah-kaidah Quran ini dalam satu buku itu dijelaskan, salah satu kaidah Quran itu adalah asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi perkara yang kamu tidak suka adalah kebaikan buatmu. Ini kaidah Quran. Dan bisa jadi apa yang kalian benci itu baik bagi kalian. Yang kita suka belum tentu baik, yang kita benci belum tentu buruk. Artinya apa? Ilmunya Allah tentang diri kita, ya, tentu lebih tahu daripada kita yang bodoh ini. Ya, banyak nggak sekarang nih dalam kehidupan kita terbukti apa yang mungkin dulu kita sering anggap jelek, ternyata masya Allah ada hikmahnya. Nggak diterima di satu universitas, ya, kecewa awalnya, ternyata hikmahnya Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, cari pasangan, ya, wah, ternyata hikmahnya Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu masya Allah. Makanya dalam istikharah kan kenapa orang nggak boleh maksakan apa yang dia pengen. Allahumma ini astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, kau minta pilihan itu dengan ilmumu ya Allah, bukan ilmu kita. Kalau ilmu kita ini terbatas. Ya Allah, aku minta pilihan dengan ilmumu. Tidak bilang ya Allah, aku minta pilihan sesuai dengan keinginanku. Karena belum tentu keinginan kita itu baik buat kita. Tapi kalau keinginannya Allah kepada hambanya, pasti yang terbaik. Nah, jadi ada kalanya kita lihat bahwasannya redha ini, ya, bisa didapat dengan kita menangkan jiwa kita, ya, dan melihat diri kita dengan kelemahan. Faqad yaktubullahu Subhanahu wa Ta'ala ala waladika wa la ta'lam al-hikmah fi zalika. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kematian atas anak kita misalnya. Wala ta'lam, kita nggak tahu al-hikmah, hikmah fi zalika, dalam masalah itu kita nggak tahu. Sehingga apa? Bal, ya, akan tetapi engkau menerima itu dan engkau rida. Wa ta'lam annahu hakimun alim, engkau mengetahui bahwasannya Allah adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wala'alla ibnaka hadza in 'asha sara fajiran. Bisa jadi kita nggak tahu anak yang meninggal ini, bisa jadi kalaupun dia besar menjadi seorang anak yang asi, yang bermaksiat, fajir, kita nggak tahu. Ingat gak ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa? Ya, kan kata Nabi Musa, ya, saya jadi murid aja dah, terima saya jadi murid. Silakan jadi murid, tapi harus sabar. Ya, silakan jadi jamaah, tapi harus sabar. Ya, sabar ngedengerin ceramah sampai waktu syuruk. Ya, walaupun sambil mengleng-mengleng, sabar. Ya, sabar aja. Ya, silakan mau megang-megang kaki nggak apa-apa, yang penting sabar. Ya, mau ngambil posisi nyender, silakan, yang penting sabar. Ya, sampai syuruk, jangan pulang. Tuh, baru saya omongin. Ya, itu kan salah satunya
protesnya Musa karena ada anak kecil, ya, itu dibunuh sama Khidir. Aqatalta nafsan zakiyah. Apakah engkau membunuh jiwa yang bersih, wahai Khidir? Ini pelanggaran, kau membunuh anak yang suci. Wah. Diprotes sama Musa. Kata Khidir, lan tastati ma'iya sabra. Kamu berarti nggak bisa sabar. Saya bilang jangan tanya sebelum nanti saya jelaskan. Ya. Nabi Musa bilang, iya, saya minta maaf. Akhirnya jelaskan. Saya bunuh anak laki-laki itu, ya. Kenapa? Karena dia akan menjadi fitnah bagi orang tuanya nanti. Sebelum dia menjadi fitnah bagi orang tuanya, maka aku bunuh dia. Ya, ini jangan dipakai dalil nih. Ya, entar ada anak orang dihabisi nih, ya. Saya melihat anaknya ini bakal jadi fitnah buat orang tuanya. Ini yang tahu Khidir, ilmunya Khidir, yang Allah kasih kepada Nabi Khidir. Artinya apa? Kita tidak tahu hikmah di balik itu semua. Mungkin ada yang hilang dari kita nggak terima. Padahal bisa jadi Allah sedang mempersiapkan yang terbaik. Bisa jadi anak-anak kita itu menjadi tabungan-tabungan kita di surga. Ya, anak kita meninggal, istri kita meninggal. Kadang ini kita seringkali nggak siap. Padahal ketika kita redha, bisa jadi keputusan Allah adalah sesuatu yang indah bagi hambanya. Nggak ada yang tidak indah. Kenapa? Karena di antara bentuk, ya, salah satu hal yang harus dimiliki seorang hamba itu adalah, ya, ketika dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitabnya Fawaidul Fawaid karya Syaikhul Islam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah dijelaskan kalau seorang hamba itu ma'rifatullah Subhanahu wa taala bi jamalih, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan keindahannya, keindahan sifatnya, keindahan perbuatannya, keindahan namanya, supaya kepala kita itu tidak punya persepsi yang jelek terhadap Tuhan kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bijamali sifatihi wa asma'ihi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah perkataannya, indah sifat-sifatnya, indah nama-namanya. Maka kalau kita memahami keindahan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat dan perbuatannya, kita tidak akan mungkin murka dengan keputusannya. Nah, kenapa kita bisa murka? Ya karena kita nggak kenal sama Allah. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, maka kita insya Allah akan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, baik dan buruknya menurut kita. Tapi kalau kita melihat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan kebaikan dan keburukan, maka insya Allah kita akan bisa menerima kebaikan dan keburukan itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya saya persilahkan. Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita hidup punya saudara, kadang kita membandingkan diri kita dengan saudara kita kadang merasa kita berhasil membandingkan. Tuanya. Saat itu kan kita berusaha menasihati diri. Harusnya seperti saya gitu loh kan. Nah, apakah hal seperti ini dibenarkan? Dengan Jadi kan karena tadi konsep ini menerima, atau apakah posisi seandainya saudara kita sama dengan posisi kita, apakah seperti kita juga sikap? Artinya menerima apa yang dia udah dapatkan gitu. Apa yang didapatkan. Walaupun secara maksimal dia berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Ya. Karena dulu kita melihat dia, Ya. dia santai-santai. Santai waktu mudanya. Apakah itu memang sudah jalan seperti itu? Atau seperti apa? Apakah kita sekarang menerima
dia seperti itu, sudah seperti itu. Iya, iya. Atau gimana? Baik. Iya. Ridho ini kan sikap merasa puas, merasa senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Tetapi ada yang perlu kita pahami, tentu ridho tersebut juga terkait dengan apakah hal-hal yang positif atau dengan hal-hal yang negatif. Kalau ridho terhadap hal-hal yang negatif tidak boleh. Orang bisa ridho dengan kebodohan dirinya sehingga gak belajar. Saya udah puas kok, senang saya kayak gini, gue udah senang. Dia bodoh gitu. Kalau orang ridho terhadap hal-hal yang buruk nggak boleh. Ridho terhadap kemaksiatan nggak boleh. Ridho terhadap kemunduran nih, saya ridho aja, kita jadi bangsa ridho aja lah, jadi bangsa yang terjajah gitu. Boleh nggak? Kalau semua orang dulu, mohon maaf nih, bangsa kita dulu ridho terhadap penjajahan, mungkin nggak merdeka kita. Kan tidak boleh orang ridho dengan kekufuran, tidak boleh orang ridho dengan kemalasan, nggak boleh. Orang udah malas, saya udah ridho kok ya. Ridho dengan kemalasan nggak ada. Allah tidak ridho dengan kemalasan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap sikap mujahadah kita. Jadi kalau ada saudara kita misalnya, dia berada dalam kemalasan, kemudian akhirnya kehidupannya, mohon maaf, tertinggal, kita nggak bisa bilang saudara ridho ya, emang jalan hidupnya begitu. Terus fungsi kita untuk ad-dinun nasiha wal asri innal insana lafi khusrin ya, kata Nabi ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Jika memang kita melihat ada sesuatu yang menimpa saudara kita dari kelalaiannya, maka sikap kita nggak boleh kita bisa ya, udah kamu ridhoin aja keadaan kamu kayak gini ya, ya. Itu artinya kita ada tanggung jawab sebagai seorang kerabat, adik, kakak, apalagi dalam Islam, mohon maaf, orang yang paling berhak atas kerabat, adik dan kakaknya adalah diri kita ya, setelah orang tuanya. Jadi kalau ada orang misalnya waktu mudanya begini-begini, terus di akhir usianya sekarang dia berada dalam kesulitan, apa sikap kita? Pertama, memberikan nasihat. Yang kedua, memberikan jalan keluar ya. Terus boleh nggak misalnya membandingkan? Nah, pertanyaannya, nah, makanya jangan kayak gitu. Boleh, selama maksud tujuan kita bukan ujub kepada adik kita, tapi ngasih pelajaran ya. Ya makanya kan AA dulu bilang ya, mumpung muda ayo kerja keras, mumpung muda semangat. Boleh ya. Artinya kita bukan maksud ujub ya terhadap adik kita atau terhadap saudara kita, tapi memberikan sebuah contoh ya. Kita pakai dah tuh pantun, berakit-rakit ke hulu, terus apa namanya, berenang-renang ke tepian ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitu deh ngomong sama adik, nggak apa-apa. Dan jangan dia dibuat ya udah, ini udah kamu terima aja lah ya, kamu begini ya udah kamu redo aja. Artinya ada hal yang harus diperbaiki ya. Ketika ada kemalasan, apa kalau ridho dengan kemalasan hambanya? Enggak. Lihat aja di Quran, Pak, mana ada ayat-ayat yang ngajarin kita malas itu? Nggak ada. Kalimat Quran itu jelas sekali, wasari'u, bersegera. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru, kalau sudah selesai sholat bertebaranlah. Ayat-ayatnya semua fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat-ayat Quran merangsang kita semuanya semangat ya. Nggak ada ayat Quran ngajarin kita nih, mohon maaf ya, bersantai-santai. Enggak. Orang nyari dunia juga gitu. Walaupun kita tidak disuruh semangat seperti ngejar akhirat, tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya apa? Ketika kita melihat ada kekeliruan dalam perjalanan hidup kita atau hidup orang lain atau hidup saudara kita, maka di situ pentingnya kita muhasabah diri dan kita perbaiki itu semua. Ya, bukankah ad-dinun nasiha, agama itu nasihat? Qalu liman ya Rasulullah, buat siapa? Buat Allah, buat Rasulnya, buat pemimpin kaum muslimin, dan buat seluruh kaum muslimin. Maka ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, ya, misal kata dia nggak ngelihat proses kakaknya atau saudaranya,
Wah, mungkin dia nggak tahu lah bagaimana ya dia mengisi kehidupannya, tahu-tahu sukses. Ya, dan dia ngelihatnya, wah enak banget. Iya, tapi ketika dia berada dalam kondisi seperti itu, ya kita harus tegur dia, kita nasihati dia sebagai seorang kakak atau sebagai seorang saudara, mengingatkan bahwasannya itu tidak dibenarkan hidup dengan begitu, dengan bahasa ridho. Ya sudah, saya ridho aja. Ya, kayak gini, tapi malas. Apa itu ridho yang ridho yang dibenarkan? Tidak. Ridho itu pada hal-hal yang bersifat kebaikan, bukan pada ridho terhadap kekufuran, kemusyrikan ataupun kemaksiatan. Apa punya tempat di situ ada maksiat, terus kita bilang, ya kalau kita ridho terhadap maksiat, maka keburukan itu berarti bentuknya. Tapi kalau kita, ya setidaknya kalau kita ini melihat kemaksiatan, paling rendah itu kita tidak ridho melihat kemaksiatan itu paling rendah. Ada orang malas, masa kita senang sama orang malas? Ya, kan Islam mencela itu kemalasan, mencela itu sifat malas seperti itu. Jadi kalaupun dia sudah dalam keadaan seperti itu, maka kita tetap memberikan nasihat dan juga bimbingan seperti itu. Allahu a'lam. Cukup? Cukup ya? Satu lagi mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyata yang kebetulan di kantor itu ada tim itu ya. Kalau saya kan karena di itu banyak mekanik. Nah, ada beberapa mekanik, terakhir itu ada dua itu fokus ke Arab. Abu terlihat kenapa mendapatkan gaji yang berlipat-lipat, bisa 5-6 kali lipat waktu yang menarik banget. Kalau kita memandang bahaya sehilang itu. Tapi ada satu atau beberapa dari mereka itu yang mau itu. Alasannya apa? Dan saya ini hidup di dunia ini, sama Allah sudah ditentukan rezekinya. Iya. Dan bagi hamba itu tidak akan dicabut sama Allah sebelum mendapat rezeki. Mau di Arab. Dan saya itu dia mampu maafnya. Nah itu ada dua urusan. Kok agak berbeda ya? Karena ingin penghasilan lebih banyak di sini cukup. Apakah memang iya kalau bisa rezeki yang kita berikan banyak sehingga dia lebih tenang atau bagaimana itu? Dan satunya lagi menyikapinya tidak cukup. Dan itu dan sebetulnya ada dua konsep ini agak berbeda dari desa penyerahnya di dalam desa penyerah. Ya, pasif artinya udahlah terima. Mohon pencerahannya. Iya. Sekarang kita lihat asarnya Nabi. Asar ini berarti perkataan-perkataan para salafus saleh. Kita bilang hadis. Kan ini jadi asar yang masyhur lah di kita ya, karena memang sering disebut ini hadis, padahal ini asar. Asar ini berarti perkataan yang tidak disandarkan ke Nabi, tapi maknanya ini insyaallah sebuah nasihat. I'mal li dunyak ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini kan asar. Ya. Bekerjalah engkau untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Ya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok. Ya, ini konsepnya. Kapan kita menempatkan posisi tadi itu dengan tepat? Kalau bicara tentang dunia, urusan ini memang urusan dunia. Kalau kita menjadi seorang karyawan atau pegawai atau pengusaha, maka profesional kita adalah membangun sikap profesional dalam berdagang. Ya. Kalau ini dipakai, ya, i'mal li dunia kakak anak katamu togoda, udah berantakan pak. Ngapain sih kerja, orang mau mati ya. Akhirnya kerjaan dunianya ini berantakan. Padahal Islam mengajarkan Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki urusan duniaku karena ini tempat hidupku. Wajar kalau ada orang di dunia punya obsesi, silahkan pada urusan dunianya ya.
Sehingga kata Allah, famsu fi manakibiha, silakan kalian berjalan di segala penjurunya. Itu yang nyuruh Allah tuh, fi manakibiha. Silakan terobos tuh bisnis. Terobos itu. Ya, seperti Abdurrahman menerobos, melintas sampai akhirnya mohon maaf kekayaan itu datang, dan indahnya kekayaan itu ketika dipegang oleh seorang laki-laki soleh. Nah, nikmatul mal itu, senikmat-nikmatnya harta adalah nikmat yang dipegang oleh laki-laki soleh. Nah, apa dampaknya? Nikmat yang dipegang oleh laki-laki soleh itu. Ada masjid terbengkalai, tinggal cairkan. Ya, aminah Bapak. Ya Allah deh, contoh mau renovasi. Cukup tenaga doang? Ya nggak cukup, materialnya harus dibeli. Hah? Waktu Nabi SAW butuh onta, siapa yang mengcover itu? Siapa yang mensuplai semuanya? Abdurrahman. Artinya kita lihat boleh urusan dunia kita profesional, diambil, tapi bagaimana meletakkannya itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau sekarang boleh nggak orang kerja ke Arab? Silahkan. Dia mengejar cita-citanya, namun perlu kita catat di sini. Kan kata Nabi, sa'adatul mu'min, sa'adatul mar'i, kebahagiaan seseorang salah satunya adalah al-kasbu fi biladih, kerja di negeri sendiri. Kerja di negeri sendiri itu lebih baik dengan gaji besar daripada kerja di luar negeri gaji kecil. Oke, kalau posisi begitu. Nah, iya, saya pikir itu pilihan terbaik gitu. Memilih kerja di negeri sendiri, istri, orang tua dekat. Ya, bapak ibu kita aja kalau kita dekat itu senang. Kalau terlalu jauh juga suka berat. Dekat, terlalu dekat jangan. Misal tinggal satu itu dengan keluarga, agak jauh dikit. Ya, jadi nggak terlalu khawatir. Ya. Coba kalau jauh, jarang pulang, nah, maka al-kasbu fi biladi. Maka yang paling bagus orang itu kalau apa namanya, kalau pengen senang bahagia itu salah satunya ini rumah, ini kantor. Ya, ini rumah, ini kantor. Ya, kenapa? Makin dekat kantornya, makin nyaman anak-anaknya, istrinya. Kan enak banget itu ngantor, tinggal buka pintu samping langsung kantornya. Ya, ketika dihitung gajinya lebih besar daripada kerja di Arab. Nah, itu lebih baik. Ya, cuma masalahnya Ustaz nggak begitu. Di Arab lebih gede. Nah, kalaupun memang pilihan kita mengambil peluang itu juga kita tidak mengatakan itu salah, rakus, enggak. Tapi ingat bagaimana kita menjadikan sebab angka-angka itu bukan jaminan. Itu yang saya ingin sampaikan. Lihat dari urusan akhirat kita. Sekiranya kita kerja di Arab sana, mohon maaf, ada peningkatan iman, peningkatan ketakwaan, silahkan. Ya, saya pernah ada yang konsultasi seperti ini. Ustaz, saya ditawarkan kerja di Jakarta, gaji 2 kali lipat dari tempat sekarang. Nah, akhirnya saya tanya, di sana gimana? Kayak di sini enggak? Antum bisa ngaji, sholat bisa jamaah, tidak apa namanya? Nah, akhirnya dia belum memutuskan pindah. Ketika sampai di Jakarta, perusahaan yang sekarang ini memang secara nominalnya lebih besar daripada yang lama. Tapi dia berkeluh kesah. Ternyata nominal yang besar itu tidak sama dengan waktu kerja di Kerawang. Di Kerawang bisa ngaji, Pak. Di Kerawang kayaknya nggak dikejar-kejar sama kerjaan, sehingga dia bisa sholat berjamaah, dia bisa ibadah. Tapi sekarang di Jakarta, gajinya nominal 2 kali lipat, tapi ternyata ibadahnya menyusut, ibadahnya berkurang. Dia bilang, saya beda Ustaz. Oh, berarti apa itu? Berarti perkara nominal tidak jaminan. Nah, inilah yang harus kita lihat, gimana pertimbangan, ya, pertimbangan ukhrawinya ketika kita bekerja. Itu yang harus dilihat. Jadi bukan masalah angkanya. Oh, kalau kita dapat angka sekian, itu walaupun dia misal memilih pilihan tersebut, kita juga tidak mengatakan serakah engkau, tidak. Tapi dilihat apakah barokah atau tidak. Banyak yang mengejar angka-angka ini, ternyata ketika pegang angka-angkanya, nilainya tetap sama, Pak. Nilainya tetap sama, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan mudah-mudahan berikan kita keberkahan-keberkahannya. Insya Allah kita lanjutkan lagi kajian kita
dan kita tutup kajian kita di pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.